Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan saya, Kak Lili, dalam video pembelajaran matematika. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan bahas mengenai bangun ruang sisi datar. Ada yang sudah tahu belum apa saja yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi datar? Ada kubus, balok, limas, dan juga prisma. Nah, yang kali ini akan kita pelajari mengenai materi kubus. Kubus. Coba deh adik-adik perhatikan benda sekitar. Adik-adik pernah melihat Rubik? Rubik. Nah, apa yang adik-adik ketahui dari sebuah Rubik? Warnanya? Kotak-kotak? Ya, bentuknya. Jadi Rubik adalah sebuah benda yang bentuknya seperti kubus. Nah, dari situ apa pengertian kubus? Kubus adalah bangun ruang sisi datar yang setiap sisinya itu berbentuk persegi. Yuk kita gambar kubus terlebih dahulu agar lebih paham. Nah, kubus ini kita beri nama kubus ABCDEFGH. Ingat, untuk penamaan sebuah bangun ruang itu harus menggunakan huruf kapital. A, B, C, D, dan harus urut ya. E, F, G, H. Nah, ini adalah kubus ABCDEFGH. Yang akan kita pelajari nanti mengenai unsur-unsur kubus, luas permukaan kubus, dan juga volume kubus. Nah, yang pertama, unsur-unsur pada kubus. Unsur-unsur kubus. Unsur yang pertama adalah titik sudut. Titik sudut. Apa pengertian titik sudut? Titik sudut adalah perpotongan atau pertemuan tiga buah rusuk kubus. Mana titik sudutnya? Ada titik sudut A, sudut B, C, D, E, F, G, dan H. Kita tuliskan ya. Oh iya, untuk lambang sudut itu lambangnya seperti ini. Jadi ada sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, sudut H. Satu buah kubus terdiri dari 8 buah titik sudut. Ya. Oke, unsur yang kedua yaitu rusuk. Ada yang tahu apa pengertian dari rusuk? Rusuk adalah garis yang membatasi dua buah sisi pada kubus. Jadi ada rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, dan rusuk AD, dan seterusnya. Agar lebih mudah mengetahui dan memahami ada berapa rusuk pada satu buah kubus, kita terus terlebih dahulu ya. Rusuk alas, rusuk alas terdiri dari rusuk AB, BC, CD, AD. Ini adalah rusuk alas. Kemudian rusuk tegak, ada rusuk AE, BF, CG, dan DH. Kemudian ada rusuk atas. Rusuk atas terdiri dari rusuk EF, FG, GH, dan juga EH. Nah,
pada satu buah kubus terdiri dari 12 buah rusuk. Ini dia. Ada rusuk alas, rusuk tegak, rusuk atas. Ini pengelompokan agar kita lebih mudah memahaminya. Nah, unsur yang ketiga yaitu sisi. Unsur yang ketiga adalah sisi. Ada yang tahu apa pengertian dari sisi? Sisi adalah persegi yang membatasi bangun ruang pada kubus. Jadi ini adalah sisi. Ada sisi A, B, E, F, sisi A, B, C, D, sisi B, C, F, G, sisi C, D, G, H. Nah, agar lebih mudah untuk kita mengingatnya, kita tulis sisi alas. Sisi alas ada sisi apa? Sisi A, B, C, D. Kemudian sisi depan ada sisi A, B, F, E. A, B, F, E. Kemudian sisi kanan ada B, C, F, G. B, C, F, G. Sisi kiri ada A, D, E, H. Kemudian sisi belakang ada C, D, G, H. Dan yang terakhir, sisi atas ada E, F, G, H. Ada F, G, E, H. Nah, jadi pada satu buah kubus terdiri dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu buah kubus terdiri dari 6 buah sisi. Ada sisi alasnya A, B, C, D, sisi depannya A, B, F, E, A, B, F, E, kemudian sisi kanan B, C, F, G, sisi kirinya A, D, E, H, A, D, E, H, sisi belakang ada C, D, G, H, dan sisi atas ada F, G, E, H, F, G, E, H. Ini adalah sisi-sisi dari kubus. Nah, selanjutnya yang keempat adalah diagonal sisi. Apa pengertian diagonal sisi? Diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang sebidang dan saling berhadapan pada sebuah sisi kubus. Misal saya ambil contoh diagonal sisi pada CF, pada sisi BCGF. Garis yang menghubungkan dari titik sudut C ke titik sudut F ini dinamakan diagonal sisi. Satu buah sisi terdiri dari dua buah diagonal sisi. Nah, BG juga termasuk diagonal sisi. Karena satu buah sisi itu terdiri dari dua buah diagonal sisi, maka tadi kita ketahui satu buah kubus kan terdiri dari 6 buah sisi. Jadi, ketika satu buah sisi terdiri dari dua buah diagonal sisi, jumlah seluruh diagonal sisi pada satu buah kubus adalah berapa? Ya, 12 diagonal sisi. 3. Sedangkan unsur yang kelima adalah diagonal ruang. Yang kelima, diagonal ruang. Diagonal ruang. Apa pengertian dari diagonal ruang? Diagonal ruang adalah sebuah garis yang menghubungkan dua buah titik sudut tidak sebidang yang memotong tengah-tengah ruang pada kubus. Misal, kakak ambil contoh diagonal ruang dari E ke C. Nah, garis yang menghubungkan titik sudut C ke E ini merupakan diagonal ruang.
Bisa juga kita ambil dari G ke A, kemudian B ke H, dan F ke D. Jadi satu buah kubus itu terdiri dari 4 buah diagonal ruang. Tadi sudah kakak jelaskan diagonal CE, kemudian diagonal AG, diagonal BH, dan diagonal DF. Terdiri dari 4 buah bangun. Nah, untuk unsur yang keenam adalah bidang diagonal. Yang keenam, bidang diagonal. Apa pengertian bidang diagonal? Bidang diagonal adalah bidang yang dibatasi oleh 2 buah diagonal sisi. Misal, kakak ambil contoh bidang diagonal dari ABGH. AB ke sini, kemudian kita tarik diagonal sisi. Nah, ABGH ini merupakan bidang diagonal. Seperti pengertiannya tadi, yaitu sebuah bidang yang dibatasi oleh 2 buah diagonal sisi. Nah, karena tadi kan kita ketahui diagonal sisi pada satu buah kubus itu terdiri dari berapa? 12 diagonal sisi. Berarti jika 2 diagonal sisi itu menjadikan satu buah bidang diagonal, maka satu buah kubus terdiri dari berapa? Dari berapa bidang diagonal? Ya, benar. Satu buah kubus terdiri dari 6 buah bidang diagonal. Salah satunya yaitu ABGH, kemudian CDEF, kemudian ada FG, AD, dan seterusnya. Ya. Oke adik-adik, kita sudah yang terakhir yaitu mengenai bidang diagonal. Nah, jadi kita tahu ada berapa unsur-unsur pada kubus? Ada 6. Coba kita sebutkan. Yang pertama ada apa? Titik sudut. Kemudian rusuk. Yang ketiga ada sisi. Yang keempat ada diagonal sisi. Yang kelima diagonal ruang. Dan yang keenam bidang diagonal. Setelah kita tahu apa saja unsur-unsur pada kubus, selanjutnya kita pelajari mengenai luas permukaan pada kubus. Luas permukaan kubus. Ada yang tahu apa pengertian luas permukaan pada kubus? Luas permukaan kubus adalah jumlah luas seluruh sisinya dan bidangnya pada ruang kubus. Nah, kita tadi kan tahu jumlah sisi pada satu buah kubus itu terdiri dari berapa buah sisi? Ya, terdiri dari 6 buah sisi. Dari unsur-unsur kubus tersebut kita nanti bisa menarik kesimpulan untuk mengetahui luas permukaan kubus. Karena satu buah kubus ini terdiri dari 6 buah sisi, maka rumus luas permukaan kubusnya, L ini adalah luas permukaan ya, 6 dikali sisi dikali sisi. S ini adalah sisi, atau 6 dikali S kuadrat. Nah, 6 dikali S kuadrat ini merupakan rumus mencari luas permukaan pada kubus. Oke, karena sekarang kita sudah tahu rumus luas permukaan, sekarang kita akan mencoba contoh soal agar kita lebih paham lagi mengenai luas permukaan pada kubus. Ya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Coba kita baca bersama-sama. ABCDEFGH adalah kubus dengan panjang sisi 5 cm. Hitunglah luas permukaan bangun tersebut. Nah, yuk kita kerjakan bersama-sama. Yang diketahui apa? Diketahui panjang sisi. Berarti S berapa? 5 cm. Ditanya luas permukaan. Luas permukaan pada kubus, luas permukaan kubus. Nah, masih ingat tadi rumus luas permukaan kubus? L sama dengan 6 dikali
S kuadrat. Berarti 6 dikali 5 cm kuadrat. Berapa 5 kuadrat dikali 6? Ya benar, 150 cm persegi. Nah, ini adalah cara mencari luas permukaan pada sebuah kubus. Mudah kan cara mencarinya? Oke adik-adik, setelah kita paham mengenai luas permukaan pada kubus, selanjutnya kita akan pelajari mengenai volume pada kubus. Iya. Nah, volume kubus. Adik-adik pernah melihat akuarium kan? Ada yang apa yang adik-adik lihat dari akuarium tersebut? Ya, bentuknya kan ada yang berbentuk kubus, ada yang berbentuk balok. Nah, dari akuarium itu ada apa sih isinya? Ya, ada isinya yaitu air, ikan dan sebagainya. Nah, air dan seluruh isi dalam akuarium itulah yang disebut dengan volume. Jadi, volume atau yang biasa disebut dengan kapasitas adalah seberapa banyak ruang yang bisa diisi oleh satu objek. Nah, jika kita sudah mengetahui pengertian dari volume, coba kakak akan menjelaskan gambaran ilustrasi agar lebih mudah memahami apa itu volume. Kakak akan menggambar sebuah kubus kosong, kemudian kita isi dengan kotak kecil-kecil yang besarnya itu sama. Nanti kita akan mengetahui seberapa banyak volume dalam sebuah kubus tersebut. Oke, di sini ada kubus yang masih kosong, kubus pertama, kemudian kubus kedua yang baru kita isi 4 kotak kecil, dan ini kubus ketiga yang sudah kita isi dengan full kotak-kotak kecil. Kotak-kotak kecil itu berbentuk kubus dengan ukurannya satu satuan. Nah, 4 ke samping dan 4 ke atas. 4 ke samping, 4 ke atas. Oke adik-adik, kubus yang terakhir sudah kita isi full dengan kotak-kotak kecil yang besarnya itu sama. Dari sini kita peroleh bagaimana cara menghitung semua kotak-kotak kecil yang ada di kubus terakhir. Caranya dengan menghitung sisi alas. Jumlah sisi alas itu 4 dikali 4, maka sisi alas ini terdiri dari 16. 4 dikali 4 dikali 4 berapa? 16 satuan. Ini untuk sisi alas. Kemudian agar kita tahu jumlah seluruhnya, kita kalikan dengan
sisi kotak kecil-kecil yang berdiri ke atas, yang tegak bertumpuk ke atas itu berapa jumlahnya? 4 dikali dengan 4 sama dengan berapa? 64. Nah, 64 ini adalah jumlah dari seluruh kotak-kotak kecil yang ada di kubus terakhir. 64 inilah volume pada satu buah kubus. 64 satuan. Jika kita sehingga kita dapat menyimpulkan rumus volume kubus. Volume sama dengan sisi dikali sisi atau biasa disingkat dengan S pangkat 3. Ini adalah rumus volume kubus. Coba kita masukkan 4 dikali 4 berapa? 4 dikali 4 sama dengan 64. Sehingga kita peroleh rumus volume kubus yaitu S pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai luas permukaan pada kubus, kemudian volume kubus, unsur-unsur kubus. Sekarang kita akan mencoba contoh soal volume kubus. Ya. Nah, ini adalah contoh soal mengenai volume kubus. Sebuah lemari berbentuk kubus dengan panjang 2 meter. Hitunglah berapa volume lemari tersebut. Yuk kita jawab bersama-sama. Jawab. Diketahui berapa panjang sisinya? S-nya sama dengan 2 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah volume. Ditanya volumenya. Nah, apa tadi rumus volume kubus? Rumus volume kubus V sama dengan S dikali S dikali S. 2 meter dikali 2 meter dikali 2 meter sama dengan 8 meter kubik. Ini adalah volume kubus. Mudah sekali kan cara mencari volume pada kubus. Jadi diketahui panjang sisinya 2 meter. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. Volume kubus yaitu sisi dikali sisi dikali sisi. Kita masukkan 2 meter dikali 2 meter dikali 2 meter sama dengan 8 meter pangkat 3 atau 8 meter kubik. Oke adik-adik, kita sudah belajar mengenai unsur-unsur pada kubus, luas permukaan kubus, dan juga volume pada kubus. Mudah sekali kan belajar mengenai kubus? Sampai di sini dulu ya materi yang kakak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Sebenarnya matematika itu tidaklah sulit, asalkan kita mau belajar dan berusaha. Semangat terus belajarnya. Nantikan video-video kakak selanjutnya mengenai materi-materi selanjutnya. Oke, sampai jumpa.